Shalom semuanya. Mari dengan cepat buka Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah relakan hatimu. Sekali lagi, relakan hatimu. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus bisa tampil sebagai pemenang? Karena hatinya sudah diserahkan kepada Bapaknya di surga. Hatinya sudah diserahkan kepada kehendak Bapa. Orang yang sudah komitmen, saudara ya, hatinya diserahkan kepada Tuhan. Orang ini mudah sekali bertobat. Mudah sekali melakukan kehendak Allah. Tidak sukar berubah. Orang-orang yang masih keras, sebagaimana Sabtu saya sudah jelaskan. Ada orang-orang yang melayani masih kasar mulutnya. Matanya masih beringas. Hatinya masih keras. Masih tersinggungan, masih marah. Ini orang-orang yang tidak rela, saudara. Hatinya itu belum diserahkan ke Tuhan. Orang-orang yang sudah diserahkan hatinya ke Tuhan, direlakan. Gak ada kok orang itu gak bisa berubah. Kenapa orang itu keras kepala? Kenapa orang itu tegar tengkuk? Ya karena hatinya gak pernah diserahkan sama Tuhan. Kalaupun dia ngomong percaya itu kan di mulutnya saja. Setan itu ya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi setan ya tetap setan. Bapak Ibu Saudara, dulu kita ini dikuasai setan. Tapi kalau kita nggak pernah rela menyerahkan hati kita ke hadapan Tuhan, ya bagaimana kita ini berubah? Ya kita tetap pengikut setan. Dan saya melihat ada banyak saudara, karena saya sudah lama di dalam gereja. Saudara pikir di gereja itu seperti malaikat. Masih banyak setan-setan saudara. Pengikut setan yang tapi pelayanan. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka belum menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Setiap orang itu bisa salah, setiap orang itu bisa marah, setiap orang itu bisa kadang out of control, tapi bukan tabiat. Kalau tabiat saudara, tiap hari itu ya memang begitu orangnya. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dihajar, orang-orang yang ditegur, itu orang dikasihi. Masalahnya, kita tidak rela ditegur,
Apalagi pemimpin yang menegur lewat khotbah, belum langsung, masih khotbah dulu. Supaya dari khotbah itu sadar, nanti kalau belum sadar baru ditegur secara langsung. Tapi kalau ditegur secara langsung melotot, orang ini kalah. Dan mereka tidak akan tampil sebagai pemenang. Orang yang ditegur melotot, orang yang ditegur bantah, orang yang ditegur melawan, saudara, orang-orang seperti ini masih belum selesai pertobatannya. Maka itu perlu sekali Bapak Ibu Saudara, kita memiliki hati yang rela. Karena ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku akan membukakan pintu. Saudara, orang yang rela hatinya kepada Tuhan, memberikan hati pada Tuhan itu mudah membuka suara bagi teguran. Mudah membuka suara bagi didikan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang lembut hati adalah orang yang rela hati. Sejak tahun 98 saya sudah berikan hati saya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan hatinya kepada Bapaknya. Sehingga apa saja yang Bapa inginkan dia lakukan. Barang siapa mendengar suaraku yang membukakan pintu. Siapakah orang-orang yang bisa membuka pintu bagi suara Tuhan? Orang yang rela hatinya. Relakan hatimu, saudara. Orang-orang yang rela, memiliki kerelaan hati itu mudah dibentuk, mudah ditata, mudah diatur, dan orang yang ngatur itu seneng sekali rasanya. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita sebagai orang-orang yang dipimpin, yang ngatur kita itu kecewa. Yang mau bentuk kita ini susah hati. Kenapa? Ya karena saudara nggak bisa diubah. Karena kita nggak bisa dibetulkan. Itu yang membuat pemimpin menjadi susah. Sama seperti Bapak Ibu Saudara memiliki seorang anak atau karyawan yang tidak bisa dibentuk, saudara pasti susah. Demikian juga Tuhan akan susah. Maka itu Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang membukakan pintu bagi Tuhan Yesus adalah orang-orang yang rela hati. Orang yang rela hati ini tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak keras hati, tidak melotot, tidak melawan, tidak membangkang, tidak berontak. Walaupun di dalam diri kita ini ada proses-proses yang terus menerus. Tapi kalau hari ini saudara, tabiat kita yang jelek masih ada. Kalau saudara sudah 10 tahun mengikut Tuhan Yesus, masih ada keterlaluan saudara. Sangat keterlaluan. Dan itu tandanya saudara belum lahir baru. Tandanya saudara belum benar-benar dalam Kristus. Hanya orang-orang yang membukakan suara bagi Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan masuk mendapatkannya. Saudara, kalau Tuhan Yesus sudah di dalam diri kita, hati kita itu berbeda. Sebab hati kita itu ada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Sekali lagi, kalau tabiat kita belum selesai hari ini, berarti Tuhan Yesus belum bertata dalam hati kita.
Banyak orang saudara mengatakan bahwa saya percaya Tuhan, tapi tabiatnya kotor, tabiatnya jelek, tabiatnya kasar, tabiatnya lebih buruk dari orang dunia. Tapi semua itu dibungkus dengan pelayanan dan kata-kata firman. Dibungkus semuanya hanya dengan rohani. Kelihatannya saja rohani, tapi di dalamnya busuk saudara, tulang belulang. Tuhan Yesus itu sangat peka. Dia berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu ini seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalammu penuh kebusukan, penuh tulang belulang. Ini apa saudara? Karakter. Ada tabiat pembohong, ada tabiat penipu, ada tabiat tidak jujur. Ini saya ngomong pelayan loh ya, sudah. Ada tabiat serakah, ada tabiat mementingkan diri sendiri, egois. Saudara, ada tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dipelihara. Saudara dengar, memang manusia tidak melihat kita, tapi Allah melihat. Oleh karena itu saya berpesan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang sudah saya percayakan. Kepercayaan yang saya berikan jangan dimain-mainkan. Sebab Tuhan akan menegur, akan menghajar saudara. Memang manusia tidak melihat, tetapi Tuhan mengetahui. Hanya orang-orang yang dikasihinya itu akan ditegur dan dihajar. Orang-orang yang dihajar itu adalah orang-orang yang dicintai. Maka itu relakan hatimu dan bertobatlah, supaya saudara kita bisa duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita selalu bersama-sama dengan Dia. Maka itu Bapak Ibu Saudara, orang yang hatinya keras tidak mungkin akan bersama Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Ya memang saudara, orang-orang lain melihat dari depan, oh dia pelayan. Dia dulunya bukan melayani, sekarang pelayan, rajin ke gereja. Itu kan orang yang lihat. Tapi kan tidak tahu kalau di dalamnya tabiatnya busuk. Bapak Ibu Saudara dengar, kita tidak diperintahkan untuk menghakimi yang lain, tidak. Saya berbicara atas nama Tuhan, karena saya seorang gembala. Biarlah setiap telinga mendengar, supaya visi 10 tahun ke depan itu kita ini jangan sampai kedapatan pembohong semua. Karena Tuhan tidak suka hal itu. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Saudara, tata Tuhan itu adalah tata kejujuran. Tata Tuhan adalah tata kekudusan. Tata Tuhan adalah tata pertobatan. Tata Tuhan adalah tata kerelaan hati. Kenapa Allah berkenan kepada Daud? Karena Daud itu orang yang lembut hati. Tuhan itu suka dengan orang yang lembut hati. Saudara, ada orang-orang yang tampangnya seperti preman, keras, masuk penjara bahkan. Tapi di dalam hatinya itu sesungguhnya lembut. Mungkin karena keadaan situasi. Sebetulnya dia khilaf. Tapi sebetulnya hatinya baik. Orang-orang inilah akan dipakai Tuhan.
Tapi ada orang-orang saudara, mereka yang tabiatnya tidak pernah berubah. Orang yang sudah tabiatnya tidak bisa berubah saudara, maka dia tidak pernah mendengar suara Tuhan. Karena orang yang mendengar suara Tuhan dan membukakan pintu hatinya kepada Tuhan adalah orang-orang yang rela. Jadilah orang seperti Daud. Di hadapan Tuhan itu siap, Tuhan, aku rela Tuhan. Kalau aku salah, aku berubah, aku bertobat. Dan Tuhan memakai siapa untuk menegur saudara? Tuhan memakai manusia untuk menegur saudara. Gembala menegur, pengkhotbah menegur, semua pembicara-pembicara Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, terlebih para pemimpin rohani, Bapak rohani. Kalau saudara mendengar firman, semakin keras hatimu, bukan karena hal-hal yang roh saudara, artinya ada orang yang menangkap satu pernyataan-pernyataan misalkan dalam khotbah dan itu tidak sesuai dengan Alkitab, baru kita ini menentang, artinya kita tidak sama, ini kok nggak benar, itu beda, itu penyesat. Rohnya beda, tapi kalau ini adalah firman yang harus saudara berubah, maka relakan hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, 10 tahun ke depan itu hanya orang-orang yang rela hati, maka dia adalah orang yang akan tampil sebagai pemenang. Dia akan sampai pada 10 tahun ke depan, 2033. Tapi orang-orang yang tidak rela hati, bahkan orang mendengar firman Tuhan sakit hati, dan mereka mulai mundur, mereka akan gagal di tengah jalan, sampai mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan. Saya merasakan benar saudara, kegerakan ini bukan main-main, ini ada roh. Karena Tuhan tidak main-main ketika memberikan visi 2033. Dan di hadapannya selalu ada kemurnian. Kemurnian itu tidak ada kepentingan diri, tidak ada ambisi. Kepentingan apa saudara marah ditegur? Kepentingan apa saudara marah dinasehati? Kepentingan apa saudara mendengar firman kemudian saudara sakit hati? Apa kepentingan saudara? Coba renungkan kepentingan apa saudara, kenapa saudara mendengar firman kemudian engkau kemudian marah? Kamu punya kepentingan apa? Jelas di dalam dirimu ada kepentingan daging, kepentingan pribadi. Kalau saudara tidak punya kepentingan, orang-orang yang tidak punya kepentingan pribadi, mereka mendengar firman, mereka menerimanya dengan rela hati. Sebagaimana yang ada di Berea. Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya tutup ya. Jemaat di Berea adalah jemaat mereka yang menerima firman itu dengan rela hati, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan Kisah Rasul 17 ayat 11. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Di mana? Di Berea. Kota Berea, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu dikatakan orang Kristen yang baik hati. Kenapa? Karena rela hati.
mendengar firman Tuhan, menerima firman itu dengan kerelaan hati. Maka Tuhan berfirman mereka lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Lihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang didilai Tuhan baik hatinya karena mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Artinya mereka siap diubah, mereka siap dibentuk, mereka siap ditegur, dan mereka adalah orang-orang yang membukakan pintu bagi Tuhan Yesus dan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. God bless you all.